Kalau kita itu mau mengatakan bahwa kita sederhana dan itu adalah kebahagiaanku, ya kamu cepat akan merasakan sebuah kebebasan. Bebas finansial itu mungkin di saat kita bisa tidak ada kepentingan apa-apa. Taraf bebas finansial itu akan gampang luntur dengan sendirinya karena keinginannya kebesaran lama-lama. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali ngobrol, dialog, ngomongin tentang dunia bisnis dan kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang kebebasan finansial. Jadi mungkin kan dengan maraknya konten-konten di medsos itu, para influencer itu kan sering mendengungkan kalau kita itu perlu bebas secara finansial dulu untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kita dan lain-lain. Mungkin sebelum lebih jauh kita langsung tanya aja ke Pak Dewan. Menurut Pak Dewan, ketika mendengar istilah kebebasan finansial atau bebas secara finansial itu yang terbayang di kepala Pak Dewan seperti apa? Menurut saya kebebasan finansial itu kita bisa bebas kalau tidak ditandingkan. Jadi umpama kita ditandingkan ya kita nggak bisa bebas karena masih ada yang di atasnya yang mereka menurut orang lain mereka bisa bebas. Ya bebas finansial itu menurutku umpama aku sarapan soto, saya boleh makan tahu susur 2, bisa makan sate kerang 2, bisa bergedel 2. Apakah saya sudah disebut bebas? Perutnya sudah nggak muat ya. Mungkin bagi mereka yang melihat, wah dia bisa ngambil segala, ngambil apa-apa boleh gitu. Tapi kita belum sampai tahu bacem loh. Kita sudah nggak kuat perutnya. Jadi bebas finansial ya di saat kita punya keinginan, kita tidak ada larangan. Atau di saat kita jajan di warung soto, kita udah nggak tanya harga lagi. Oke. Berarti sebenarnya parameter menentukan kamu sudah bebas finansial atau belum ya ketika kamu datang ke warung, kamu masih ngeliat-liat harga apa enggak gitu. Nah benar. Kalau kamu masih tanya harga, berarti kamu itu belum bebas. Oke. Nah terus kira-kira untuk sampai di taraf itu gitu Pak, kira-kira kebebasan finansial itu lebih ke soal jumlah atau mungkin soal perasaan? Sebenarnya pertama perasaan, kedua pikiran. Kalau kita itu mau mengatakan bahwa kita sederhana dan itu adalah kebahagiaanku, ya kamu cepat akan merasakan sebuah kebebasan. Tetapi kalau kamu berstandar, wah aku makan pagi harus yang mahal-mahal, ya kamu masih lama akan bebas. Tapi yang penting aku kenyang, aku senang, aku tidak melihat harga, itu udah bebas. Jadi ya istilahnya kebebasan finansial itu adalah sesuatu yang relatif yang tergantung kebiasaan orang masing-masing gitu ya Pak. Ya, jadi kebebasan finansial itu kalau orang mengatakan mungkin ya, kalau orang dunia luar mengatakan itu ya semua sudah ada, mobil ada, ya orang melihat itu semua sudah komplit secara standar. Motor ya tidak hanya satu, kalau satu rusak ada satunya, mobil juga begitu, ada satunya, rumah juga. Semua yang berserep itu mesti akan dikatakan menurut orang awam itu, orang luar itu mereka sudah bebas secara finansial. Tapi kalau dalam perspektif diri sendiri sebenarnya tidak harus seperti itu nih Pak. Ya tidak harus seperti itu, tapi pada dasarnya mereka belum tentu kuat ya untuk mengatakan bahwa aku sudah merasa bebas, aku sudah bahagia dengan standar yang minim sekali. Nah, itu bisa nggak ya mereka bisa akal, kecuali kalau diniati itu prihatin. Nah itu beda lagi. Waduh, lawe ming tempe. Nah, memang niatnya makan tempe saja kok ya. Mereka bisa merasa bebas. Aku makan banyak, perutku jemblung. Nah itu mereka akan cepat mencapai bebas dalam makan. Nah terus kalau misalkan bicara dari pengalaman Pak Dewan gitu, kira-kira di usia berapa gitu Pak Dewan udah merasa kalau Pak Dewan sudah ada di taraf seseorang yang bebas secara finansial? Wah, pertanyaannya dan elok itu. Ya saya merasa bebas, ya nggak mungkin semua bebas. Mungkin ya bebas makan soto itu ya setelah bekerja udah agak lama. Mungkin ya umur 40 tahun Pak ya, atau 40 tahun atau 38 saya baru bebas makan soto ya. Lainnya ya kerja ya, kita itu bukan dari orang
berada sekali ya, cuma orang kerja bahkan soto boleh makan segala macam. Nah, itu saya mungkin ya udah agak tua. Nah, terus mengingat dari Pak Dewan yang sudah agak tua, sementara di medsos itu sering kali dikeluarkan supaya kita sebagai seorang Gen Z gitu, utamanya anak muda harus mencapai bebas finansial sedini mungkin kalau kita ingin mengejar mimpi kita yang besar itu. Itu menurut Pak Dewan, apakah mungkin istilahnya orang-orang yang masih 20 tahunan seperti saya itu bisa bebas secara finansial dengan star yang mungkin ya tidak bisa disamakan dengan orang yang udah anak dari orang kaya? Bisa kalau menurut kamu sendiri, tetapi kalau nanti dibandingkan orang lain ya jadi nggak bisa. Tapi kalau menurut dirimu sendiri mungkin bisa. Aku makan seperti ini sudah cukup karena kalau kebanyakan badanku rusak. Nah, itu bisa. Atau aku senang yang hidup sederhana, yang baju secukupnya. Nah, itu beda. Tapi kan ini yang mau kita bahas orang umum pada biasanya ya untuk bebas finansial ya harus punya tabungan ya mungkin. Kalau di bank ya 1M itu baru mereka akan dikatakan bebas, karena dengan punya tabungan 1M mereka dapat fasilitas, dan itu mesti menurut orang umum mereka akan mengatakan dia sudah bebas finansial sekup kecil. Tapi nanti kalau dinaikkan lagi ada kelas terus nggak ada habisnya. Mungkin dia nggak cukup bank satu, harus bank umpama bank ini, bank ini, bank ini, bank ini. Nah, kalau dia punya semua baru dikatakan bebas ya. Padahal bebas di atasnya ada lagi. Oh, jadi istilahnya bebas finansial itu ya memang bukan istilahnya udah di muara-muara akhir perjalanan gitu Pak, tapi malah justru pintu pembuka menuju ke kebebasan-kebebasan yang lain gitu Pak. Ya, jadi bebas finansial itu memang sesuatu yang indah didengar ya. Mungkin kalau anak-anak muda itu kalau sudah keluar negeri dikatakan dia sudah bebas finansial. Tapi apakah dia kalau sudah keluar negeri benar-benar bebas finansial? Nah, kecuali kalau mereka rumahnya sudah, pokoknya yang berstandar itu menurut anak muda itu dikatakan bebas finansial ya. Mobilnya 2, motornya 2, rumahnya 2, banknya dia bebas, dia tidak cuma satu, dia bisa salah satunya mungkin ke luar negeri ya, piknik luar negeri itu mungkin dianggap sudah bebas finansial mungkin ya. Tapi apa? Iya ya. Jadi ya memang istilahnya kebebasan finansial itu mungkin hanya sangat relatif kembali ke pribadi masing-masing, dan ketika sudah mencapai situ ya pintu kebebasan itu tidak cukup sampai di situ, karena masih banyak tantangan baik kebebasan dalam kehidupan sosial maupun kebebasan terhadap diri sendiri gitu. Bebas finansial itu mungkin di saat kita bisa tidak ada kepentingan apa-apa, mungkin kita bisa bebas ya. Nah, setelah kita tidak punya kepentingan apa-apa, kita bisa bebas karena kita tidak malu. Kita cukup makan di tempat yang murah atau di tempat yang paling bawah apa, kita nggak malu. Nah, itu bisa. Tapi kadang-kadang kita juga makan yang mahal. Jadi di saat kita makan di tempat yang murah, kita menikmati dengan murah. Tapi apakah di tempat yang murah kita bisa nikmat? Nah, itu yang kadang-kadang agak kesulitan ya kalau kita melihat yang lainnya. Kalau kita mampu tidak melihat yang lainnya dan tidak membandingkan, saya kira kok kita harus bisa bahagia dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan. Ya, jadi lagi-lagi misalkan ya memang seperti itu, dan itu sangat kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, namun kira-kira apa ada tanda-tanda gitu Pak antara orang ini sudah bebas secara finansial, orang ini belum gitu? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Ya jelas ada. Ya memang dalam kehidupan ini kita nggak bisa ditipu ya. Melihat barang yang indah itu mata senang. Mendengarkan musik yang bagus telinga itu senang. Mencium barang yang wangi hidung itu senang. Sehingga kita agak kesulitan ya untuk bisa diterima bahwa kita sudah bebas finansial, kita tidak dikejar-kejar utang, kita selalu punya uang. Itu ya orang akan mengatakan,
itu bebas finansial, tapi kan terus tidak diujo pengeluarannya. Nah, kalau pengeluarannya terus dibeli yang semua bagus ya saya pikir ya tetap kurang. Jadi kemampuan kita untuk mengerem keinginan kita sehingga kita akan menjadi bebas secara finansial. Ukuran kita loh, jangan dibandingkan dengan mereka yang kemerdekaannya lebih besar. Cuman istilahnya ketika kita sudah ada di taraf itu ya sudah menjadi pintu gerbang pertama untuk kebebasan yang lebih di atasnya lagi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang bebas secara finansial itu memiliki ruang gerak yang lebih luas gitu nih Pak daripada yang masih belum terbebas secara finansial. Wah, nah itu sudah pasti ya. Namanya bebas finansial itu mau makan nggak ngelihat harga, mau makan nggak ngelihat tokonya, tinggal masuk aja uang udah siap, itu bebas finansial. Babakan makan ya. Nanti di dalam juga ada yang mahal. Kok larang? Nah, itu ya belum bebas. Namanya bebas ya sudah bebas di rumah makan sampai perut kita kenyang. Nah, itu bebas finansial, tetapi terukur, tidak kok terus kita masuk di rumah makan yang mahal nanti kok larang. Nah, itu kita sudah nggak bebas lagi. Sebenarnya bebas itu identik dengan tidak sambat ya. Benar nggak Usmul? Betul. Kita itu merasa bebas kalau itu tidak sambat. Kita menikmati, soto habis 20.000, senang aja, nggak apa-apa. Nggak dibahas. Mungkin bebas itu kalau nggak dibahas. Mungkin, ya. Itu sudah biasa saja. Jadi sebenarnya taraf untuk menentukan kamu udah bebas atau belum ya ketika kamu itu sambat apa enggak ketika ngelakuin itu atau gitu. Betul. Kalau kita melakukan sesuatu sudah tidak dibahas, ya berarti kita memang sudah bebas. Orang bebas kan tidak gagas. Dan orang yang belum bebas pasti akan terus ngungkit-ngungkit kepikiran dan lain-lain gitu. Ya betul banget. Orang yang belum bebas itu habis makan dideloki notane. Ya, aku lagi ngitung kleru ora iki ya. Tapi kalau sudah bebas ya makan lagi nggak apa-apa, nggak usah dilihat notanya. Nah, itu orang yang sudah bebas. Nah, berarti istilahnya, setelah kita sudah mencapai taraf itu, kita sudah bebas secara finansial, kita sudah bisa mau makan apa tinggal milih aja. Ketika lihat menu makanan itu yang dilihat menunya bukan harganya. Itu betul. Kayak umpama kita jajan di pasar itu kan tahu harganya ini di bawah 10.000. Kita kan ya tanya cuma ketawa, nggak mungkin seperti itu kita itu. Tapi ini kita bahas baru belum bebas secara finansial. Ada rumah bebas finansial, nanti motor belum loh. Ini baru tahapan kita makan saja, bagaimana kita merasakan di situ itu kita tidak melihat harga tapi menikmati dan tidak bersambat tentang harga. Itu baru sampai tahap bebas finansial babakan di warung makan. Karena setelah di warung makan masih ada yang di mana lagi. Wah, ya nanti di baju beli. Wah, itu semakin tinggi lagi kelasnya, tapi kita bahas dulu baru kita bisa menikmati bebas di warung makan. Nanti setelah kita bebas di warung makan, bagaimana kita di rumah selalu punya persiapan makan. Persiapan makan ya kira-kira sudah nggak enak ya diganti gitu aja, nggak usah waduh lali. Itu nggak bebas lagi, karena bebas itu identik tidak mengeluh. Dan untuk bisa mencapai taraf yang bebas secara hakiki itu ya pertama-tama yang harus dibebaskan juga adalah perkara makan, karena itu biologis gitu. Ya itu pasti itu nomor satu. Nah, setelah makan bebas, nah itu baru naik ke kebebasan yang nomor dua. Nah, makan ini pun juga berkelas-kelas loh. Karena apa? Makan juga ada yang harganya cukup bagus. Umpama kita milih ikannya yang tidak di kulkas, ikannya yang seger sehingga masih fresh. Nah, itu juga tidak mudah, harus didatangkan dari pemancing langsung. Nah, itu memang ada kelasnya lagi ya. Mungkin orang akan mengatakan, elok mereka makannya ikannya langsung dari laut, belum di kulkas. Nah, itu seperti itu. Dan ketika kita ngomongin tentang kebebasan finansial ya akan selalu dalam skop yang bertaraf-taraf, dan itu mungkin unlimited gitu mungkin Pak. Sebetulnya ya, tetapi apakah kita harus sampai pada umpama kayak
kita makan ikan lautnya harus yang segar, ikan tawar juga harus barusan yang nangkap. Nah itu apa? Harus sampai tingkatan itu ya. Berarti kita betul-betul kalau sudah sampai tingkatan itu kita betul-betul memanjakan lidah. Dan ketika sudah terpaku dengan itu, maka kita akan terbelenggu dari kebebasan yang lain mungkin gitu Pak. Wah, kalau sebetulnya begini. Ini yang saya pahami mungkin berbeda di tempat yang lain ya. Jadi setelah kamu betul-betul bebas dalam hal satu makan, yang lain itu sudah ikut. Karena apa? Ini betul-betul tidak mudah untuk membebaskan dalam hal ini. Pagi sudah ada yang anget. Ini kan banyak sekali yang harus dipersiapkan. Jadi istilahnya ketika kita mematok untuk bebas secara makan itu secara tidak langsung pintu-pintu yang lain mulai terbuka dari bawah mulai ke atas gitu. Iya betul. Jadi umpama kita mau bebas dimakan aja umpama ya, kita mau nyambel milih lombok yang besar-besar, yang merah-merah. Ini kan sudah banyak melibatkan yang lainnya. Terus kita selalu punya persiapan ada. Tetapi kalau makan kita utamakan itu terus badannya gendut deh. Jadi kita mau bebas yang sesungguhnya bebas sesuai hawa nafsu mungkin ya. Itu ya kayaknya tetap enggak. Itu cuma kata-kata menurut kita. Enggak mungkin ya. Kita mesti sakit kok, perutnya enggak kuat. Jadi kembali lagi kalau misalkan kita mau mengembalikan bebas secara hakiki itu lebih kepada bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Jadi sangat betul bahwa kebebasan secara hakiki itu ya bagaimana mengendalikan keinginan kita. Karena ketika kita bebas secara finansial terus kita mungkin tidak mengendalikan keinginan kita ya perasaan atau taraf bebas finansial itu akan gampang luntur dengan sendirinya karena keinginannya kebesaran lama-lama gitu. Ya, apalagi keinginan untuk dipuji orang lain. Wah, makannya di sana itu juga akan mengurangi kebebasan kita. Jadi ya bebas itu mungkin bisa ditarafkan bebas finansial, bebas secara sosial, kemudian terakhir bebas secara individu gitu. Betul. Jadi bebas finansial itu kata yang sering disebut, tapi ikutannya itu banyak sekali. Oke, mungkin sekarang sudah cukup ini pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana Pak Dewan. Apakah kamu sudah betul-betul bebas secara finansial dengan cara makan di rumah, makan tidak tanya harga, tapi menikmati rasa. Oke. Ini tadi teman-teman obrolan dari kita betapa bebas finansial itu adalah ukuran paling gampangnya adalah ketika kita makan, kita yang dilihat itu adalah menu makanannya, bukan lagi harganya. Oke, jadi jika dari teman-teman ingin bertanya atau ada kritik dan saran itu bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan di bawah atau mungkin bisa kita buatkan konten tersendiri untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dari saya kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.